Seorang biksu mengadopsi sepasang anak laki-laki dan perempuan. Gadis itu tumbuh dewasa dan menjadi mainan pribadinya. Setiap hari, biksu itu memaksa gadis tersebut menelan berbagai obat-obatan psikotropika. Jika ada sedikit perlawanan, biksu itu akan secara langsung mengirimnya menemui Buddha. Sementara itu, anak laki-laki tersebut dipaksa oleh biksu untuk bertarung dengan belasan orang setiap hari. Akhirnya, dia berubah menjadi pembunuh berantai psikopat yang haus darah. Kode namanya adalah Killer Rainlight. Ternyata, biksu itu sebenarnya adalah bos yang mengendalikan dunia hitam di negara H. Anak buahnya semuanya adalah penjahat yang telah menumpahkan darah manusia. Rainlight, yang sejak kecil dilatih oleh biksu menjadi pembunuh terbaik, seharusnya menjadi orang kepercayaan biksu itu. Namun sekarang, dia justru diancam dengan pistol di kepalanya oleh sang biksu. Hanya karena Rainlight yang lelah membunuh, ingin berhenti dan keluar dari organisasi. Namun, biksu itu takut jika Rainlight pensiun, identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih untuk membungkam Rainlight. Tidak ingin mati dengan penuh kebencian, Rainlight bersumpah, bahkan jika dia menjadi hantu, dia akan membunuh biksu itu untuk balas dendam. Namun, setelah suara tembakan bergema, Rainlight terkejut menemukan dirinya masih hidup. Bahkan beberapa polisi muncul di depannya, menatapnya dengan tajam. Melihat ini, Rainlight kebingungan melihat bayangannya di cermin. Apakah aku telah bereinkarnasi menjadi seorang polisi? Keesokan harinya, setelah memastikan identitas tubuh barunya sebagai seorang polisi, Rainlight mulai menjalankan rencananya untuk balas dendam. Dan orang pertama yang dia cari adalah kepala keamanan, Hong Jun. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Mari kita bicara, Tuan Kepala Keamanan. Kemudian, Rainlight menceritakan tentang reinkarnasinya kepada Hong Jun. Namun, Hong Jun sama sekali tidak percaya cerita ini. Dia menganggap itu omong kosong. Sambil berbicara, dia diam-diam mengambil radio untuk meminta bantuan. Namun, radio itu hanya mengeluarkan suara statis. Hehe, Tuan Kepala Keamanan. Sekarang aku tidak sedang meminta Anda untuk percaya padaku. Aku sedang mengancammu. Sebaiknya kamu pahami situasinya. Hong Jun berkeringat dingin, takut oleh aura yang familiar dan mengerikan ini. Siapa sebenarnya kamu? Tentu saja aku adalah Rainlight. Masih ingat perjanjian kita 3 tahun lalu? Ternyata, 3 tahun lalu, ketika Hong Jun masih seorang polisi kecil, dia pernah dipaksa ke jalan buntu oleh Rainlight. Halo, Inspektur Hong. Kudengar kamu selalu ingin menangkap Master Bodhisattva. Beberapa kali hampir saja kamu berhasil. Karena itu, Master Bodhisattva memintaku secara pribadi memberikanmu hadiah besar. Namun, ketika Rainlight hendak bergerak, dia tiba-tiba melepas topengnya. Dengan serius dia berkata, Tuan Hong Jun, apakah kamu ingin tetap hidup? Aku bisa memberimu kesempatan hidup. Namun, kamu harus membuat perjanjian denganku, yaitu dalam 3 tahun. Kamu harus menangkap biksu itu. Bukankah kalian dari organisasi yang sama? Jangan samakan aku dengan orang seperti dia. Sikap pura-pura baiknya membuatku merasa jijik. Dan lagi, mereka botak. Aku tidak suka orang botak. Mendengar itu, Hong Jun akhirnya yakin bahwa orang di depannya benar-benar Rainlight. Rainlight kemudian mengejeknya. Sepertinya dalam 3 tahun ini, kamu naik jabatan dengan cepat. Tapi janji yang harusnya kamu tepati, tidak sedikit pun kamu lakukan. Atau mungkin lebih baik aku mengirimmu ke neraka saja? Melihat itu, Hong Jun langsung ketakutan dan berbicara terbata-bata. Tidak, bukan begitu. Aku tidak melanggar janji. Aku tidak bisa menepatinya. Hong Jun menjelaskan bahwa setiap kali dia mencoba mengajukan penangkapan terhadap Bodhisattva Liu He, dia selalu dihentikan oleh orang-orang atasannya. Selain itu, karena citra Liu He di depan umum sangat baik. Bahkan ketika dia mengajukan pencarian di biara Huaguo tempat Liu He berada, permintaannya selalu ditolak dengan berbagai alasan. Mereka mengatakan biara Huaguo adalah warisan budaya. Melakukan itu akan mendapat kutukan dari langit. Selain itu, Kepala Departemen selalu menjadi orang pertama yang menentang rencana pencarian di biara Huaguo. Karena itu, rencana tersebut selalu ditunda tanpa batas waktu. Setelah selesai berbicara, Hong Jun menyerahkan sebuah dokumen kepada Rainlight. Ini adalah informasi yang aku kumpulkan diam-diam selama beberapa tahun terakhir. Namun, setelah membacanya, Rainlight langsung mencaci dengan nada kesal. Informasimu sangat buruk. Tak heran kamu dihentikan oleh orang atasan. Tapi, ada sebagian yang benar. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Kamu tidak akan mati di tanganku. Baiklah, mari kita perkenalkan diri lagi. Tuan Kepala Keamanan, mulai sekarang, panggil aku Kim Kyung-soo. Mohon kerjasamanya. Keesokan harinya, Rainlight secara pribadi bertemu dengan Hong Jun. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan 1 granat gas air mata. Tanpa berpikir panjang, Hong Jun langsung menyetujuinya. Namun, Hong Jun tidak tahu bahwa Rainlight sebenarnya berencana bertindak sendiri. Di saat yang sama, di dalam biara Huaguo, Liu He sedang memukul lonceng kayu. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di belakangnya. Dia mengira itu adalah arwah Rainlight yang datang untuk membalas dendam. Jadi, dia langsung melemparkan beberapa senjata rahasia. Namun, Rainlight dengan mudah menghindarinya. Siapa kamu? Kenapa kamu memakai topeng itu? Bukankah sudah jelas?
Master Liu He, aku adalah arwah. Mendengar itu, Liu He langsung menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, beberapa pria kekar mengepung Rainlight. Kalau kamu memang arwah, biarkan aku membantu melepaskanmu ke alam baka. Setelah itu, Liu He memerintahkan semua orang menyerangnya sekaligus. Salah satu anak buahnya memimpin serangan dengan pisau ke arah Rainlight. Namun, dia terlalu lambat. Hanya dalam beberapa gerakan, dia dipukul hingga berdarah oleh Rainlight. Pisau di tangannya pun jatuh dan langsung ditangkap oleh Rainlight. Saat itu, anak buah yang tersisa sudah tiba di depannya. Menghadapi pria dengan kapak besar, Rainlight langsung menusukkan pisau ke lehernya. Anak buah lainnya bahkan belum sempat bereaksi. Dan semuanya tumbang di tangan Rainlight. Melihat ini, Liu He sangat terkejut. Apakah orang ini benar-benar Rainlight? Saat itu, Rainlight menyadari bahwa Liu He benar-benar licik dan berpengalaman. Namun, karena keberadaan Lan Mo, sinyal terganggu dan tidak bisa merekam video. Rainlight lalu memutuskan untuk terus mengejeknya. Master Liu He, sepertinya kamu harus mengurus lebih banyak jiwa yang tersesat. Jika tidak, mereka akan menjadi arwah seperti aku dan mencarimu. Mendengar itu, anak buah yang tersisa mencoba menyerang. Tapi Liu He tiba-tiba menghentikan mereka. Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu. Tapi sepertinya kamu telah dirasuki oleh roh jahat. Dan topeng itu, sangat mirip dengan yang dikenakan oleh salah satu temanku yang telah meninggal. Bolehkah aku melihat wajah aslimu? Lupakan saja, biksu botak sialan. Hari ini aku hanya datang untuk menyapamu. Nanti, kamu akan tahu siapa aku. Siapkan lehermu dan tunggu saja. Namun, begitu Rainlight selesai berbicara, Liu He langsung melompat ke arahnya. Dia langsung meraih topeng Rainlight. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Rainlight segera menjatuhkan granat gas air mata yang telah disiapkannya. Saat asap mulai hilang, Rainlight sudah menghilang tanpa jejak. Merasa dipermalukan, Liu He marah besar. Dia langsung menghancurkan topeng di tangannya. Itu tidak mungkin. Rainlight sudah aku habisi dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin itu dia. Keesokan harinya, Hong Jun menemui Rainlight dengan wajah lelah. Baru sehari tidak bertemu. Kamu terlihat tua sekali. Kamu tahu seberapa sulit aku mendapatkan granat gas air mata itu? Kenapa kamu tidak menangkap biksu sialan itu lebih cepat? Kamu pikir itu semudah itu? Pertama, kita butuh bukti yang kuat. Dan juga bantuan jaksa. Lupakan saja. Anak seperti kamu yang seenaknya mengambil nyawa orang tidak akan mengerti. Aku tidak seenaknya mengambil nyawa. Aku hanya menghabisi orang-orang yang pantas dihabisi. Misalnya, kamu sekarang masih hidup, bukan? Coba pahami itu. Tidak ada yang berhak mengambil nyawa orang lain. Bahkan jika orang itu pantas mati. Semua orang harus menerima penghakiman sesuai hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan jika 10 penjahat lolos. Jangan sampai satu orang menjadi korban ketidakadilan. Oleh karena itu, bukti yang jelas diperlukan untuk menghukum biksu itu. Bukti, selalu bukti. Kenapa harus serumit ini? Mungkin aku harus membuat tim sendiri. Apa, kamu hanya seorang polisi patroli? Tidak punya hak apapun. Mau buat tim? Polisi adalah organisasi dengan hierarki. Jadi, aku harus berada di pangkat apa untuk membuat tim? Setidaknya kamu harus menjadi kepala keamanan. Benarkah? Maka aku harus segera bekerja. Untuk cepat naik pangkat, aku harus menangkap penjahat dan mendapatkan penghargaan. Tapi aku tidak bisa hanya menangkap pelanggar ringan. Harus penjahat dengan kejahatan berat. Maka, Rainlight menyamar sebagai orang biasa dan masuk ke sebuah bar. Di sana, sepasang pria dan wanita menarik perhatiannya. Pria itu memegang plester berwarna mencurigakan. Rainlight tahu itu adalah barang terlarang. Dia memutuskan untuk menunggu dan mengejar target yang lebih besar. Benar saja, seiring waktu, DJ di atas panggung membuat suasana semakin panas. Saat itu, seorang gadis berambut ungu di bawah panggung mengusulkan, "Ayo, kita coba barang itu." Hahaha, ayo, kalian ingin barang itu? Kemudian, DJ mengeluarkan sampahnya, dan beberapa plester mencurigakan. Ayo, ayo semua, bersenang-senanglah. Sambil berbicara, DJ melemparkan sampahnya dan plester itu ke bawah panggung. Namun, suasana yang sedang dibangun itu tiba-tiba dihentikan oleh Rainlight. Bersenang-senang apa? Pergilah ke penjara dan bersenang-senang di sana. Itu adalah barang terlarang. Mendengar itu, semua orang di bawah panggung langsung melihat ke arah Rainlight. Benarkah itu barang terlarang? Semua orang mulai berdiskusi bersama. Melihat itu, DJ langsung memaki. Kamu siapa? Hah? Berhenti omong kosong di sini. Kamu, ngomongin aku? Tebak saja. Sambil berkata, Rainlight langsung melepas jaketnya. Wajah DJ langsung pucat ketakutan. Dia ingin bertanya kepada penjaga keamanan bagaimana polisi bisa masuk. Namun, detik berikutnya, penjaga itu dipukul dengan botol di kepalanya. Omong kosong, masuk saja ke penjara dan bicara di sana. Melihat itu, DJ langsung lari menuju pintu belakang bar. Sambil memberi isyarat, dia menyuruh staf di belakang membawa barang terlarang dan kabur. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Rainlight langsung menendang wajah DJ dengan keras. Sementara itu, DJ dan dua penjaga keamanan tiba di pintu belakang. Namun, mereka menemukan pintu belakang sama sekali tidak bisa dibuka. Ternyata, sebelum masuk ke bar, Rainlight sudah menghabisi penjaga di pintu belakang.
Dia juga mengganjal pintu dengan kursi. Hei, kalian sedang bermain petak umpet denganku. Rain Light dengan penuh semangat mendekati mereka. Namun, DJ terkejut menyadari hanya ada Rain Light, satu polisi. Jadi, aku ditakut-takuti oleh polisi kecil tanpa senjata? Kukira ada banyak polisi. Ayo, semua, serang dia. Begitu perintah itu keluar, dua penjaga keamanan mengambil plester merah dari saku mereka. Lalu, mereka menempelkannya di leher masing-masing. Hanya dalam sekejap, keduanya berubah menjadi ganas dan liar seperti orang gila. Polisi sialan, hari ini kamu tamat. Namun, Rain Light sama sekali tidak peduli. Dia langsung memukul wajah salah satu penjaga dengan keras. Langsung membuat hidung pria itu berdarah. Setelah itu, Rain Light di depan DJ, menghajar dua penjaga keamanan hingga berlumuran darah. DJ terkejut sampai jatuh terduduk. Pak polisi, kita bisa bicara baik-baik. Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Benarkah kau akan memberikan semua yang aku mau? Ya, apa yang kamu mau? Uang, perempuan, barang terlarang, berapapun yang kamu mau. Aku akan memberikannya. Bukan itu, aku hanya ingin cepat naik pangkat. Setelah berkata begitu, Rain Light mengulurkan tangannya ke arah DJ. Tak lama kemudian, aksi heroik Rain Light tersebar di internet. Melihat itu, Hong Jun berkata dengan kagum. Kamu hebat sekali, Inspektur Kim Kyung-soo. Sudah cukup pujiannya, Hong Jun. Lihat ini barang terlarang yang aku temukan di TKP. Mereka menyembunyikannya di brankas. Kamu masih ingat daun phoenix ini, kan? Barang ini hanya dimiliki oleh pedagang barang terlarang bernama Bici. Kodenya adalah Feng Guang. Dia bertanggung jawab atas keuangan di biara Huaguo. Dia menggunakan obat-obatan untuk melakukan pembunuhan diam-diam. Obat-obatan itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Daun phoenix dikenal sebagai air mata bodhisattva, tapi dia juga seorang maniak. Dan benar saja, pada sore hari, Feng Guang datang ke kantor polisi dengan mengenakan pakaian hitam ketat. Dengan nada genit, dia berkata, aku kehilangan sebuah paket yang dibungkus dengan daun phoenix. Seharusnya paket itu ada pada polisi ini. Kakak, bisakah kau mengembalikannya padaku? Melihat ini, Rain Light hanya bisa terdiam. Dia ingin menelepon Hong Jun untuk membawa wanita menyebalkan ini pergi. Namun, teleponnya tiba-tiba kehilangan sinyal. Kamera pengawas juga mengeluarkan suara statis. Rain Light langsung merasa orang ini punya niat jahat. Namun, dia tidak terlalu ingin menanggapinya. Sebaliknya, beberapa kenangan buruk terlintas di pikirannya. Sekitar saat mereka berusia 7 atau 8 tahun. Keduanya, yang sama-sama yatim piatu, adalah teman berlatih bersama. Namun, karena Feng Guang kecil tidak bisa mengalahkan Rain Light, Liu He memutuskan untuk mengirim Feng Guang ke akhirat. Mendengar bahwa dia akan dibunuh, Feng Guang segera berlutut di tanah, memohon dengan sangat kepada Liu He. Tuan Liu He, tolong jangan bunuh aku. Ku akan berusaha keras untuk membantumu. Jadi, kamu ingin berguna, ya? Tapi menurutku, jika kamu melalui reinkarnasi, mungkin di kehidupan berikutnya kamu akan lebih berguna. Sebelum Feng Guang sempat melawan, dua anak buah Liu He langsung menyiapkan semangkuk racun untuk diminumnya. Namun yang tidak terduga adalah, setelah meminum racun, Feng Guang tidak mati. Melihat ini, Liu He langsung memikirkan cara untuk memanfaatkan dirinya. Begitulah, Liu He memutuskan untuk membuat Feng Guang menguji dan mengembangkan obat-obatan baru. Setiap hari dia dipaksa menelan berbagai obat psikotropika di atas meja ini. Awalnya, Feng Guang sering tiba-tiba pingsan atau kejang-kejang. Namun, saat dia tumbuh dewasa, dia malah mengembangkan resistansi tinggi terhadap obat-obatan. Sejak itu, Feng Guang dimasukkan ke dalam kelompok bawahan Liu He. Kode namanya adalah Phoenix November. Mungkin karena pengaruh obat-obatan jangka panjang, gaya kerjanya selalu sederhana dan brutal. Sebagai seorang bandar narkoba bawah tanah, dia bahkan berani datang ke kantor polisi untuk meminta kembali narkoba yang disita. Pak polisi, di mana kamu menyimpan daun phoenix itu? Oh, itu, di rumahku. Kalau mau, datanglah ke rumahku bersamaku. Ayo, kita pergi sekarang. Tidak mungkin, kamu pasti sedang berbohong, kan? Siapa yang akan menyimpan barang terlarang di rumahnya? Setelah berkata begitu, ekspresi Feng Guang langsung berubah muram. Dia berniat menyerang Rain Light dengan plester yang dibawanya. Namun, Rain Light dengan mudah menghindarinya. Plester itu malah mengenai rekan-rekan kaki babi di belakang Rain Light. Ketiga orang yang terkena langsung menjerit kesakitan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, mereka semua jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, anak buah Feng Guang dengan cepat menguasai semua orang di ruangan. Feng Guang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Plester ini beracun. Jika kau memberitahuku di mana kau menyembunyikan barang terlarang itu, aku akan memberimu penawarnya. Namun, sebelum dia selesai bicara, Rain Light langsung menyerangnya dengan gerakan harimau hitam mencakar hati. Meski Feng Guang berhasil menghindar, tapi pertahanannya terbuka lebar. Ternyata, Rain Light hanya ingin mencopot anggrek di tubuhnya. Benda itu dapat mengganggu semua sinyal komunikasi. Namun, kini masalah itu telah selesai. Rain Light segera menelepon Hong Jun untuk meminta bantuan. Ia juga mengambil tongkatnya, bersiap untuk menghadapi Feng Guang dalam pertarungan langsung. Melihat itu,
Feng Guang mulai berkata sinis. Kakak, kamu kasar sekali. Kamu ingin memukul wanita, bahkan merobek bajuku. Apa kamu punya kecenderungan seperti itu? Kakak, tidak tahan lagi. Rainlight mengayunkan tongkatnya ke arah Feng Guang. Kemudian dia menambahkan serangan lutut. Feng Guang langsung terlempar mundur sejauh 2 meter lebih. Melihat itu, Feng Guang berhenti berpura-pura. Polisi sialan, kamu bosan hidup, ya? Kalau begitu, aku akan menunjukkan sisi brutalku. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan plester merah dan menempelkannya di leher. Detik berikutnya, Feng Guang berubah menjadi seseorang yang penuh dengan aura pembunuhan. Kecepatannya meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Dia langsung menyerang Rainlight dengan sebuah serangan tangan. Namun sayangnya, sebelum sempat menyentuh, dia dihantam tongkat polisi Rainlight tepat di wajah. Hantaman itu membuatnya hampir terjatuh. Dasar gadis kecil, mau melawanku? Setidaknya tempel 10 plester lagi baru bisa bertarung denganku. Begitulah, Feng Guang dihajar habis-habisan oleh tongkat Rainlight. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia mendorong Rainlight sambil memaki. Kamu siapa? Sialan, mantan tentara pasukan khusus, masih belum jelas. Ya, coba 2 pukulan lagi. Mungkin kamu akan tahu. Kamu sebenarnya siapa? Berani pura-pura mengenalku. Ya, siapa aku sebenarnya? Sambil berkata, Rainlight memukul Feng Guang dengan tongkat. Sebelum dia sempat bereaksi, Rainlight langsung duduk di atas tubuhnya. Rainlight membalik tongkatnya dan mengarahkannya ke Feng Guang. Tanpa ragu, Rainlight menusukkan tongkat itu ke leher Feng Guang. Dengan jarak sedekat itu, Feng Guang akhirnya merasa bahwa orang di depannya terlihat familiar. Namun, pada saat itu, tongkat Rainlight tiba-tiba ditarik kembali, hingga hampir membuat mereka berdua berciuman. Hal ini memberi Feng Guang kesempatan untuk membalas. Dia segera memukul Rainlight dengan tinjunya. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Feng Guang bangkit dan terengah-engah. Feng Guang langsung menyerang Rainlight lagi. Namun, Rainlight terkejut melihat bahwa ada plester kuning di dahi Feng Guang, warna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa ini? Ini pertama kalinya aku melihat warna ini. Apakah ini produk baru? Di saat yang sama, Rainlight menyadari tangannya, yang sempat menyentuh pakaian Feng Guang, mulai menunjukkan pembuluh darah yang menonjol. Pada saat itu, Feng Guang benar-benar kehilangan kendali. Sambil memaki, dia bersiap untuk menyerang Rainlight lagi. Namun, serangannya tiba-tiba dihentikan oleh anak buahnya. Tuan Feng Guang, Tuan Lan Chao baru saja menghubungi saya. Dia bilang tim bantuan polisi sudah hampir tiba. Pergilah, gadis kecil, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Lagi pula, kita pasti akan bertemu lagi, bukan? Merasa marah, Feng Guang akhirnya menyerah. Dia berbalik dan meninggalkan kantor polisi bersama anak buahnya. Saat pergi, dia berpikir, mengapa aku melihat jejak Rainlight di polisi itu? Aku melihat jejak Kak Rainlight. Setelah itu, Hong Jun tiba bersama beberapa tim bantuan. Namun, saat masuk, dia melihat Rainlight tidak berhasil menahan mereka. Hong Jun hendak memarahi, tapi malah dihantam tongkat Rainlight tepat di wajahnya. Masih mau bicara? Kalau bukan karena peralatan murah kalian, aku sudah menangkap mereka. Tunggu, kenapa tanganku tiba-tiba lemas? Pada saat itu, tangan Rainlight sudah sepenuhnya diracuni. Sambil berpikir dalam hati, Rainlight tahu bahwa dengan gaya Feng Guang, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lalu, Rainlight meminta Hong Jun meminjamkan 1 set peralatan. Benar saja, malam itu ketika Rainlight baru saja pulang ke rumah, dia langsung disergap oleh 2 anak buah Feng Guang. Begitu masuk ke rumah, Rainlight diserang dengan granat gas beracun. Melihat itu, 2 anak buah tersebut berkata dengan percaya diri. Sepertinya efeknya bekerja dengan baik. Harus diakui, paket spesial racikan Tuan Phoenix sangat efektif. Apakah bocah ini akan mati di tempat? Namun, kedua orang itu tidak tahu bahwa Rainlight sudah siap sebelumnya. Gas beracun itu bahkan tidak menyentuhku sedikit pun. Rainlight tidak ragu. Dia langsung mengarahkan moncong senjata kedua orang itu. Bang, bang, bang. Setelah hujan tembakan dari Rainlight, kedua penyerang itu langsung terkapar di tanah. Sepertinya perlengkapan kali ini cukup bagus. Setelah itu, warga sekitar yang mendengar suara tembakan melapor ke polisi. Polisi dengan cepat mengepung kamar Rainlight. 2 penyerang yang tersisa juga diikat erat. Hong Jun yang baru tiba langsung berkomentar. Berapa banyak peluru karet yang kamu tembakan? Berhenti bicara omong kosong. Mereka punya kapsul racun di bawah lidah mereka. Sebelum mereka sadar, ambil kapsul itu segera. Sepertinya kamu benar-benar Rainlight. Kamu masih meragukanku? Kalau begitu, kenapa kamu masih meminjamkan peralatan itu? Kalau ternyata salah, anggap saja aku tertipu. Siapa juga yang percaya pada cerita tentang reinkarnasi? Tapi dari kasus barang terlarang sampai kasus Phoenix hari ini, aku yakin 99% bahwa kamu adalah Rainlight. Kenapa bukan 100%? Sisa 1% keraguanku adalah karena, jika kamu benar-benar Rainlight, kenapa kamu tidak langsung pergi mencari biksu itu dan membunuhnya? Kamu sendiri bilang kita butuh bukti untuk menangkapnya. Sebagai polisi, kamu berani mengatakan hal seperti itu? Kamu harus tahu, Liu He sekarang dihormati oleh seluruh bangsa. Dia dianggap sebagai seorang Buddha hidup. Jika biksu itu mati dalam situasi seperti ini,
bagaimana orang-orang akan mengenangnya? Selain itu, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan menyingkirkannya. Dunia mereka jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Apa, ada organisasi lain selain Biara Huaguo? Organisasi lain tidak ada hubungannya denganku. Yang aku inginkan hanyalah kehancuran total biksu itu. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengalami hidup seperti aku. Baiklah, Rainlight, aku akan membantumu. Ayo kita bekerja sama untuk menangkap biksu itu. Mendengar itu, Rainlight terkejut. Apa-apaan ini, Hongjun? Jelas-jelas aku yang sedang membantumu agar kamu tidak mati di tanganku, kan? Kalau masih ingin hidup, lakukan apa yang aku suruh dengan baik. Sementara itu, di sisi lain, Feng Guang yang melarikan diri kembali ke Biara Huaguo sedang dihukum oleh Liu He. Siksaan yang kejam akan segera dimulai. Liu He melayangkan pukulan ke perut Feng Guang. Kemudian dengan marah berkata, Phoenix, oh Phoenix, saatnya memberikan pelajaran. Maaf, Tuan Liu He, aku tahu aku salah. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Namun, begitu Feng Guang selesai berbicara, dua pria kekar masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah bawahan Liu He dengan kode nama Saudara Ranting. Sebelum Feng Guang bisa bereaksi, seorang wanita bertopeng mengenakan congsam muncul di depannya. Kode namanya adalah Sakura. Pada saat ini, semua anggota utama Biara Huaguo telah berkumpul. Liu He dengan serius berkata, baiklah, sidang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Phoenix dimulai sekarang. Setelah berkata demikian, Liu He berbalik dan membuka sebuah kotak. Di dalamnya terdapat narkoba yang sebelumnya hilang karena Feng Guang. Melihat itu, Feng Guang terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Baiklah, semuanya, apa pendapat kalian tentang eksekusi Phoenix? Mendengar itu, kedua saudara ranting langsung menyatakan setuju. Sakura dengan nada mengejek berkata, Kakak Phoenix, kita sudah bekerja bersama begitu lama. Aku jadi punya perasaan. Sayangnya, dunia para ahli memang sekejam ini. Saat ini, Feng Guang tidak bisa menahan diri lagi. Ia mulai menangis dan memohon dengan penuh kesedihan. Tuan Liu He, kumohon ampuni aku kali ini. Lain kali aku pasti tidak akan sembrono seperti ini. Namun semuanya sudah terlambat. Pelayan sudah menyerahkan pistol. Liu He tanpa ragu langsung mengambilnya. Feng Huang, kau tahu itu. Aku tidak membutuhkan orang yang tidak berguna bagiku. Setelah berkata demikian, Liu He bersiap mengirim Feng Guang ke akhirat. Aku telah mengembangkan obat baru. Di saat-saat terakhir, Feng Guang menyela Liu He. Efek obat terlarang ini 5 kali lebih kuat dari yang ada saat ini. Karena ini adalah inovasi baru. Pemeriksaan keamanan sulit mendeteksinya. Berapa banyak yang kau buat? Apakah sudah ada titik penjualan? Sekitar 10 kg. Klub malam di negara kita dan beberapa negara tetangga membutuhkannya. Aku sudah mengatur semuanya. Berikan aku waktu setengah tahun. Aku pasti akan menjadi orang yang berguna bagimu. Aku hanya memberimu 3 bulan. Karena tindakan bodohmu sebelumnya telah membuatku kehilangan banyak hal. Terima kasih, Tuan Liu He. Sementara itu, di tempat lain, Hongjun secara diam-diam bertemu Yu Guang. Dia mengungkapkan bahwa ada pengkhianat di pihak kepolisian mereka. Untuk menganalisis barang terlarang yang kau bawa itu, aku mengirimkan paket daun wutong itu ke tim riset ilmiah kepolisian. Namun ternyata ada yang diam-diam mencurinya. Apakah kau mencurigai seseorang? Bagaimanapun, bukti barang terlarang itu akan kita ambil kembali begitu menangkap Feng Guang. Ngomong-ngomong, bukankah sebelumnya kau bilang ada tim khusus yang menyelidiki kuil Hua? Kapan mereka mulai bekerja? Sebenarnya, mereka semua telah gugur. Sekarang sudah tidak ada siapapun. Mendengar itu, Yu Guang terdiam selama 2 detik. Sialan, kau sedang mempermainkanku? Itu karena saat itu aku belum sepenuhnya percaya padamu. Jadi, sekarang, kau bentuk sebuah tim saja. Apa, bukankah kau bilang harus setidaknya menjadi pengawal untuk membentuk tim? Tidak masalah, dengan aku sebagai kepala keamanan yang memerintahkanmu. Siapa yang berani melawan? Aku keberatan. Aku terbiasa bergerak sendiri. Kapten Kim Kyung-soo. Polisi bekerja secara terorganisir. Jika bergerak sendiri, kau akan menghadapi banyak batasan. Dengan membentuk tim, semuanya akan lebih mudah. Kau juga akan mendapatkan lebih banyak dukungan. Jadi, ini adalah perintah dariku sebagai kepala keamanan. Jika aku membentuk tim sendiri, akan terlalu banyak mata yang mengawasi. Risiko dan bebannya cukup besar. Kau sedang berlagak, ya? Mau memerintahku? Kalau kau memohon padaku, aku akan setuju. Kumohon, Kapten Kim Kyung-soo, tolong bentuklah sebuah tim untukku. Maka, Yu Guang tidak punya pilihan selain mencari 3 rekan lama yang sebelumnya kalah di awal. Dengar baik-baik, kalian bertiga. Atasan memerintahkan kita untuk membentuk tim. Jadi, mulai sekarang, kalian bertiga adalah budakku.